malam itu tanggal 28 ya gitu. Jadi 27 malam ya, dan menuju 28 itu jam 12 malam dia siap-siap, aku nyampe rumah jam 12 malam lewat, dan saya masih terima telepon. Tiba-tiba saya keluar lagi, pada saat saya keluar lagi tiba-tiba dia ikut keluar ke rumah, di garasi itu, dia sambil bawa kue gitu, kue kecil dengan lilin yang udah apa namanya, udah mau habis lilinnya, angka 36-nya udah hilang ya. Tinggal koma sama nol gitu, jadinya 30 deh itu jadinya. Kemudian kenapa pilih tempat ini? Tempat ini adalah tempat orang berzikir, tempat orang bertaubat, menangis, mengingat Allah, sehingga mudah-mudahan menjadi berkah gitu. Nanti insya Allah panggungnya ada di sini, panggungnya di sini. Nanti kalau akad juga insya Allah akan di sini, akad dan resepsi di sini. Tapi kalau untuk akad memang tamunya digabung, laki-laki di sebelah sana, perempuan di sebelah sini. Nanti saya disembunyikan di salah satu ujung di tempat ini ketika akad. Jadi nanti ini dekornya akan dihiasi. Kalau untuk Jakarta dekorasinya adat Minang, sebelah kanan, sebelah kiri ada gaya Maroko. Supaya kelihatan lebih Islam gitu. Ini tempatnya insya Allah 2 minggu lagi, doain ya. Dalam butiran Pernikahan Okky Septiana Dewi bukan seperti yang biasanya dilakukan selebriti lainnya. Selain tata cara pelaksanaan akad nikah dan resepsi yang singkat, proses perkenalannya mereka boleh dibilang juga sangat singkat. September 2013 berkenalan, dilanjutkan dengan lamaran di bulan November, hingga akhirnya mantap melangsungkan pernikahan di bulan Januari 2014 mendatang. Dan dalam waktu yang singkat itu, kedua belah pihak sepakat mengadakan akad nikah dan resepsi di Jakarta pada tanggal 12 Januari yang akan dilanjutkan dengan resepsi kedua di Batam. Menyatukan dua keluarga besar yang berbeda suku. Kalau keluarganya Bang Rio ini kan Minang, Bukit Tinggi, keluarga Oki Jawa sekali. Sehingga ini tentu harus gimana caranya supaya adil. Sehingga dibuatlah dua tempat. Yang di Jakarta memang karena keluarganya Bang Rio lebih banyak di Jakarta, memang di Jakarta dibuat adat Minang keseluruhan. Dekorasinya, kemudian MC adatnya, kemudian tariannya. Nanti di Batam seminggu kemudian tanggal 19 Januari itu full Jawa. Kalau untuk akad nikah, konsepnya tuh lebih ke nuansa Islami yang benar-benar syar'i gitu ya. Jadi nanti juga di sini ada pemisahan antara laki-laki dan juga perempuan. Terus kalau untuk resepsinya, sebenarnya konsepnya lebih melihat dari pelaminan, Minang gitu ya, pelaminan Padang itu dari Riau. Terus nanti ada tarian-tarian dari persembahan dari tari gelombang atau persembahan dari Sumatera Barat. Terus lebih banyak mungkin lagu-lagunya lebih lagu-lagu nuansa Islam sih, lebih seperti itu. Semoga proses ini dilancarkan, dimudahkan, dan nanti insya Allah kalau sudah bersatu pernikahannya diberkahi, sakinah, mawadah, warohmah, dan dakwah dan bermanfaat untuk banyak orang. Mohon doanya. Pemirsa Seleb on Cam, di segmen terakhir kita hari ini ada berita dari ulang tahun Iqbal. Ulang tahun bukan berarti harus menggelar pesta mewah yang identik dengan hura-hura. Seperti halnya Iqbal personil Cowboy Junior. Di hari jadinya yang ke-14 tahun, maka seperti inilah Iqbal di hari ultahnya yang memilih bernyanyi bersama rekan-rekannya di Cowboy Junior untuk menghibur para undangan.
Ulang tahun Iqbal yang sederhana memang berbeda dengan kebanyakan remaja seusianya. Bahkan soal impian pun ia tak menyuarakan keinginan yang muluk-muluk. Lalu seperti apa sebenarnya impian seorang Iqbal? Mimpi yang belum didapetin, bukan berupa materi ya, bukan berupa materi, tapi berupa impian yang masih belum didapetin sampai umur 14 tahun ini. Semoga ntar dengan Kobo Junior, bareng Kobo Junior, semua mimpi aku, semua mimpi Kobo Junior bisa tercapai. Tak banyak yang tahu jika Iqbal adalah sosok remaja penakut, terutama yang berbau dengan hantu dan benda-benda yang kurang sreg baginya. Setidaknya itulah harapan teman-teman Cowboy Junior di acara pertambahan umur Aldi. Selain larangan ibunda Aldi yang belum menginginkan sang anak untuk berpacaran. Ya harapannya semoga semakin baik ke depannya, semakin jadi anak yang soleh, bisa berbakti kepada orang tua. Maksudnya semakin sukses juga sama Kobo. Mudah-mudahan sifat penakutnya hilang semua. Setan. Itu berarti nggak takut yang dalam tadi. Itu kaget kan? Berubah setan juga. Wujud. Aduh, nggak pernah nanya dan nggak pernah, dari orang itu juga nggak pernah ngomong sih, nggak pernah ngomong boleh, nggak pernah ngomong nggak boleh juga. Saya sebagai bundanya tuh. Memiliki banyak teman dan sahabat akan membuat hidup seseorang menjadi berarti. Seperti Indra Bekti dikelilingi teman dan sahabat di hari ulang tahunnya yang ke-36 tahun hari Minggu kemarin. Rona bahagia seorang Bekti terekam lewat senyum hangatnya. Ia makin bahagia karena ada Adila, istri tercinta yang kemarin itu terus menempel di sisi Bekti. Lalu seperti apa Bekti di hari ultahnya? Udah datang dari Assalamualaikum. pulang lagi loh. Jangan. Iya yang kena lagi. Hadiah itu ya kemarin. Happy birthday ya. Happy birthday. Acara tiup lilin tadi berbanding terbalik dengan acara tiup lilin yang dilakukan Bekti di rumahnya. Sebab di rumah justru terjadi insiden hingga membuat Adila gagal memberi surprise untuk Bekti. Kemarin malam ada sedikit insiden. Insidennya adalah dia udah siap-siap mau bikin surprise. Tepat di jam 12 malam itu tanggal 28 ya gitu. Jadi 27 malam ya, dan menuju 28 itu jam 12 malam dia siap-siap. Aku nyampe rumah jam 12 malam lewat dan saya masih terima telepon. Tiba-tiba saya keluar lagi. Pada saat saya keluar lagi tiba-tiba dia ikut keluar ke rumah di garasi itu. Dia sambil bawa kue kecil dengan lilin yang udah udah mau habis lilinnya, angka 36-nya udah hilang ya. Tinggal koma sama 0 gitu, jadinya 30 deh itu jadinya ya. Nih happy birthday nih, udah kelamaan sih. Katanya gitu, sambil ngamuk dianya. Momen ultah biasanya juga identik dengan kado. Namun di acara kemarin tidak ada kado untuk artis senior tersebut. Kenapa begitu? Alasannya karena malam sebelumnya Bekti sudah mendapatkan kado istimewa dari istrinya. Sebenarnya kado apa yang diberikan Adila untuk suaminya? Paling sepatu ya, paling kan memang aku juga sambil lihat-lihat gitu kalau jalan, aduh ini sepatunya lucu ya bunda ya berharap dibeliin juga gitu ya. Ternyata waktu di jalan-jalan itu aku sempat ini bagus nih bunda nih aku lagi pengen Xbox One namanya gitu ya, game konsol gitulah ya terbaru. Ternyata pas aku buka, bener itu yang aku inginin ya, walaupun mungkin pengen yang terbaru, keluaran terbaru tapi masih keluaran yang lama ya, tapi nggak apa-apa ya kan yang terbaru masih inden ya, masih lama katanya. Ya udah akhirnya aku seneng banget dapat itu. Jadi surprise banget ya. Mudah-mudahan sih kalau nggak ada masalah ya bulan Februari lahir. Gitu. Amin. Tidak ada kata terlambat untuk berubah dan menjadi lebih baik. Pasalnya, masa lalu hanyalah proses pendewasaan diri dan masa depan adalah bentuk nyata dari pendewasaan tersebut.
Nah, pemirsa, tak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Celeb on Cam yang akan mengupas kehidupan dunia selebriti setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 2 siang. Hanya di Global TV tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.